Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita selaku hamba Allah yang dhaif ini, selaku hamba Allah yang tidak berdaya, selaku hamba Allah yang lemah, rasanya pantas dan wajarlah kita setiap saat bersyukur kepadanya. Allah yang telah memberikan kita limpahan karunia, Allah yang telah memberikan kepada kita rahmatnya, dan Allah yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Adapun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat hari ini. Dengan nikmat Allah yang Allah berikan, kita bisa melangkahkan kaki dan berjalan ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, sholat pada Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan dan kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak selawat kita kepadanya, insya Allah akan kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kita hari ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan mutiara yang paling indah dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita, dan takwa merupakan ajimat penyelamat dari godaan setan yang sesat lagi menyesatkan. Oleh karenanya, marilah kita perbanyak takwa dalam arti kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya. Dalam khutbah yang singkat ini, saya akan mengambil sebuah judul, bersyukur kita tatkala Allah berikan kenikmatan, dan istighfar kita tatkala kita melakukan kesalahan. Kita sudah terlanjur hidup sebagai manusia dan sekaligus menjadi khalifahnya Allah di atas muka bumi ini. Al-haya al-fitnah. Hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah cobaan. Seberapa lama kita hidup, begitu
pula lah silih bergantinya datang ujian dan cobaan kita. Memang hidup ini penuh dengan perjuangan, hidup ini penuh dengan rintangan, hidup ini penuh dengan ujian, hidup ini penuh dengan tanggung jawab. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita mati, Allah ciptakan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amal ibadah. Kita seringkali tidak objektif ketika kita menimbang, ketika kita merenung, dan ketika kita menghitung amal-amal kebaikan kita di masa lalu. Yang terbayang, yang terekam di memori kita, yang terpikir di otak kita adalah telah banyak kita melakukan sholat fardu, sholat Jumat, dan sholat sunat lain. Itulah yang terbayang di pikiran kita, itulah yang terpikir direkam di otak kita. Dan terkadang terpikir telah banyak kita melakukan ibadah puasa, apakah puasa wajib ataukah puasa sunat, dan puasa sunat lainnya. Itu terpikir di hadapan kita. Dan terkadang kita terpikir di waktu pagi kita bekerja, pulang kita di petang hari, rezeki yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sedikit kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang terekam di pikiran kita. Tapi kita tidak pernah memikirkan, dan kita tidak pernah merenung berapa banyak kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dalam kehidupan ini. Andaikan kita merenung, dari pagi sampai petang kita kembali berusaha, apapun aktivitas kita, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang petani, apakah rakyat biasa, pasti dia punya kesalahan dan dosa yang dilakukan dalam kehidupan ini. Di sana Imam Ghazali ada berkata, jika kamu diberikan Allah kenikmatan, sungguh banyak kenikmatan Allah yang Allah berikan, tetapi seringkali kita abaikan dalam kehidupan ini. Allah berikan kepada kita hirupan udara yang gratis tanpa bayar. Kita hirup dan kita keluarkan, kita bisa sehat dan berjalan di atas muka bumi Allah ini. Allah berikan kepada kita pandangan mata yang masih kita bisa melihat keindahan alam, kejadian penciptaan keagungan Tuhan. Di sana ada daratan dan lautan, Allah jadikan keindahan alam, ada pegunungan dan hutan. Untuk siapa? Untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kekayaan alam untuk manusia yang tersimpan di perut bumi. Di sana ada gas, ada minyak, ada emas, ada air dan segalanya. Itu adalah untuk manusia dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merenung dari pandangan mata dengan keajaiban ciptaan Allah ini. Andaikan bisa kita merenung, andaikan kita bisa membaca dari pandangan ini bisa menjadi hidayah buat kita. Allah jadikan pendengaran, andaikan ini bisa kita resapi, ini bisa menjadi hidayah. Setiap Jumat khutbah dikumandangkan, Al-Ustaz memberikan tausiah agamanya. Andaikan ini kita resapi dalam kehidupan, ini bisa menjadi hidayah buat kita. Allah jadikan lisan, kita bisa berucap. Andaikan Allah berikan kenikmatan, kita bisa berucap alhamdulillah dari lisan kita. Andaikan kita berbuat kesalahan dan dosa, kita bisa istighfar, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Wa abu'u laka bidzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita menyadari, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku menyadari kesalahan dan dosaku kepadamu.
Ampunilah segala dosa dan kesalahanku ini ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku illa anta, melainkan engkau. Segala dosa dan kesalahan, istighfar, mohon ampun, tidaklah kita lakukan lagi kesalahan itu. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kita mohon ampun dan kita bertobat kepadanya. Hidup ini sesaat, hidup ini sebentar. Hidayah Allah bisa kita cari. Bagaimana kita bisa mencari hidayah Allah? Dengan 3 hal. Yang pertama, tadi yang telah saya katakan, hidayah Allah bisa kita cari. Hidayah Allah tidak bisa kita tunggu. Hidayah bisa kita cari dengan pandangan mata, dengan kejadian-kejadian yang Allah ciptakan ini. Ini bisa menjadi hidayah buat kita. Dan hidayah yang kedua bisa kita dapatkan dengan apa yang kita rasakan. Apalagi sekarang, penyakit silih berganti datang. Ada kolesterol, darah tinggi, dan terkadang ada stroke ringan, stroke berat. Saudara-saudara kita yang telah diberikan Allah ketidaknyamanan, Allah berikan ujian cobaan, penyakit, stroke berat, dia lemah di peraduan, dia merintih kepada Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah dari penyakitku. Tak kala ketika itu Allah ijabah doa kita, Allah sembuhkan kita, dan ini bisa menjadi hidayah buat kita dari cobaan, ujian, musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hidayah yang ketiga bisa kita cari dengan apa yang kita dengar dari para ustadz, tausiah agama, khutbah-khutbah Jumat kumandangkan. Andaikan bisa kita rasakan kehidupan ini, bisa menjadi hidayah buat kita. Oleh karenanya, selagi hayat masih di kandung badan, selagi ruh masih bersatu dengan jasad, kita pergunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Hidup ini sesaat, hidup ini sebentar. Hari ini kita bertemu, besok tidak ada lagi. Bertemu dan berpisah itu pasti akan kita alami. Datang dan pergi itu pasti akan terjadi. Andaikan napas sudah di kerongkongan, andaikan ruh sudah bersatu, sudah keluar dari jasad, itulah akhir dari kehidupan. Setelah ruh keluar dari jasad, itu adalah awal dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun dari perbuatan kita, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada konsekuensinya. Dan keburukan yang dilakukan dalam kehidupan ini, nanti di hadapan Allah juga ada konsekuensinya. Kebaikan dilakukan dalam kehidupan tidak akan tertukar balasan kepada orang lain. Keburukan, kebaikan dilakukan dalam kehidupan ini akan berbalas kepada siapa yang melakukan. Dan keburukan yang dilakukan dalam kehidupan ini nanti akan berbalas kepada siapa yang melakukan. Tatkala kita mati, hendaklah kita jangan menjadi orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa masih mendengarkan tausiah agama, khutbah Jumat, hendaklah bisa menjadikan hidayah buat kita. Karena hari ini apapun profesi kita, pejabat, pengusaha, itu kan syariatnya. Pada hakikatnya kita menunggu saatnya kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mati, kita jangan menyesal. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, absornya kami melihat, wasami'na kami mendengar rintihan, jeritan, tangisan akan azab yang telah kamu berikan. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke atas dunia lagi, walau sebentar, walau sesaat. Hendak apa? Ya Allah, aku akan melaksanakan kewajiban yang telah aku tinggalkan dahulu. Tapi apa buah? Apa boleh kata? Nasi sudah menjadi bubur, semua terlambat.
Penyesalan datangnya tidak duluan, penyesalan datangnya belakangan, penyesalan datangnya tatkala perbuatan telah kita lakukan. Sebelum kita salah, marilah kita perbaiki diri kita. Karena hari demi hari kita lalu, bulan demi bulan silih berganti, bahkan tahun demi tahun datang dan pergi. Begitulah hidup ini. Makin jauh kita berjalan, makin dekat kepada tujuan. Makin lama kita hidup, makin dekatlah kita kepada kematian. Oleh karenanya, bukan mati yang kita temukan, tapi apa bekal mati yang kita bawa. Kalau kita lihat, yang menyertai yang mengatakan mayat itu ada 3. Yang pertama amalnya, amaluhu. Yang kedua ahluhu. Yang ketiga keluarganya. Yang kedua keluarganya, dan yang ketiga hartanya. Maluhu, yang tinggal adalah hartanya. Apa kita bawa? Kain kapan, tidak lebih dari itu. Kekayaan tinggal. Yang kita bawa adalah amal kebaikan. Kain kapan sungguh boleh jadi 40 hari 40 malam. Kain kapan sedikit demi sedikit habis dimakan oleh binatang yang ada di dalam tanah. Tinggallah kulit dan daging. Boleh jadi 40 hari 40 malam, sedikit demi sedikit kulit dan daging habis dimakan cacing yang berada di dalam tanah. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kekayaan yang nampak di situ. Yang ada tinggal pertanggungjawaban tatkala kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, lagi kenikmatan Allah berikan, marilah kita persiapkan. Kenikmatan Allah kesehatan, kenikmatan Allah lapang waktu, kenikmatan Allah kekayaan. Kita pergunakan selagi kita masih hidup di atas dunia ini. Tatkala kita mati, konsekuensinya ada 2. Pada hari ini kita berada di sini, kita tidak senang di sini, kita bisa pindah ke tempat lain. Ke tempat lain kita tidak senang, kita bisa boleh pindah ke tempat lainnya. Tapi kalau sudah berada nanti di sana, pilihan ada 2, surga atau neraka, bahagia atau celaka. Harapan kita, selagi kita berikan Allah kesehatan, kita bergunakan. Ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Marilah kita merenung. Selagi kesehatan, kenikmatan, ruh masih bersatu dengan jasad. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita. Andaikan bisa kita merenung dari kejadian alam, dengan kejadian yang Allah berikan, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini menjadi hidayah buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qali hadza fastaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.